Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Marsha Wijaya dari Offering EE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iklan persuasi dari mata kuliah komunikasi persuasif yang diampu oleh Bu Prati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iklan yang telah saya analisis. Yang pertama ada iklan persuasi rasional. Iklan persuasi rasional menggunakan pendekatan penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator dengan cara mengedepankan penggunaan logika dalam isi pesannya. Rasional dalam hal ini yaitu penggunaan logika sebagaimana halnya yang biasa digunakan oleh kalangan perguruan tinggi, di mana idealnya didasarkan pada pembuktian akademis. Jadi dalam iklan persuasi rasional ini konten atau kayak sumber iklannya itu berdasar dari akademisi seperti dokter atau guru atau peneliti seperti itu. Nah, pesan yang disampaikan biasanya berasal dari iklan yang mempromosikan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, sabun mandi, obat-obatan, dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung percaya dan tergiur dengan barang yang kegunaannya dapat dijabarkan secara logis dan terbukti bermanfaat oleh ahlinya. Seperti iklan di samping ini atau di atas ini, iklan yang saya ambil sebagai contoh adalah sabun batang Detol. Iklan itu merupakan salah satu contoh dari iklan pendekatan persuasi rasional. Pada iklan sabun batang Detol terdapat klaim dari Ikatan Dokter Indonesia yang tertera pada iklan. Nih di sebelah sini ada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, biasanya tuh kalau di sabun-sabun gini tuh ada, sabun cair juga ada. Terus biasanya tuh obat-obatan juga ada kayak klaim gitu dari ahli. Sebagai penjamin penggunaan logika yang rasional yang didasarkan kepada pembuktian akademisi. Iklan seperti ini sangat umum ada di Indonesia, terutama di televisi. Biasanya tuh juga ada kayak iklan makanan kayak mie, snack, itu juga termasuk iklan persuasi rasional gitu. Biasanya kalau makanan itu kayak enak banget atau udah pedes banget itu kayak gitu biasanya kayak gitu. Ini saya menambahkan contoh iklan makanan ya. Kan orang lebih percaya kalau misalnya visualnya itu misalnya nih makanan pedas, visualnya kan pasti kayak merah, panas gitu kan. Ini kayak iklannya Angga Yunanda nih mie sedap, dibilang mau rawit asli kok ribet, makan mie sedap aja gitu kan. Ya bener, saya juga nyoba mie-nya soalnya kayak ya bener mie-nya pedes panas kayak iklannya gitu. Jadi orang itu percaya gitu loh karena iklannya dibuat seperti itu dan banyak juga orang yang sudah mengkonsumsi seperti itu. Maka dari itu kebanyakan iklan persuasi rasional ini uh, diperuntukkan untuk barang-barang atau hal-hal yang digunakan sehari-hari. Jadi orang percaya dan selalu menggunakan barang-barang ini terus-menerus seperti itu. Lalu yang kedua ada iklan persuasi emosional. Iklan persuasi emosional menggunakan pendekatan yang disampaikan dengan menekankan pada penggunaan emosi. Audiens didorong mengadopsi pesan begitu saja, tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Pesan yang disampaikan biasanya yang dapat menyentuh dan menyinggung perasaan kita. Contohnya tentang krisis alam, atau tentang keluarga, atau tentang duka, seperti itu. Iklannya didominasi dengan visual, karena mata cenderung terlebih dahulu menangkap gambar sebelum tulisan. Dan pesan ini akan diperkuat dengan penggunaan kalimat, contohnya seperti iklan berikut yang ada di atas ini. Isu tentang hewan laut yang habitatnya tercemar dengan plastik bukanlah hal yang tidak umum lagi. Gambar dari iklan di samping memperlihatkan bahwa plastik dapat membunuh hewan laut. Penggunaan kantung plastik tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan bagaimana kalimat persuasi yang tepat dapat mendukung arti dari gambar yang tertera. Di iklan ini lebih menunjukkan kayak ke barang gitu ya, iklan barang gitu, dan penggunaannya, efek penggunaannya terhadap environment. Nah, di zaman sekarang itu kan lagi krisis banget masalah lingkungan, kebersihan lingkungan atau seperti itu. Nah, pencemaran lingkungan di laut itu merupakan hal yang paling banyak dan paling mengganggu karena dapat mematikan ekosistem laut seperti halnya ikan, kura-kura, penyu seperti itu. Tidak banyak juga saya melihat di internet itu banyak kayak hewan-hewan tuh
dalam perutnya itu ada plastik, kayak sampah-sampah yang habis digunakan manusia itu terbuang ke laut dan dikonsumsi oleh makhluk-makhluk ini. Bahkan ada yang sampai nyangkut di hidungnya, itu parah banget sih. Terus iklan pesan emosional ini banyak berlalu lalang di media sosial. Tidak seperti yang sebelumnya, kebanyakan berada di TV, kalau yang ini tuh kebanyakan berada di media sosial. Dan biasanya itu uh, merupakan iklan untuk menghimbau, bukan untuk menjual barang gitu. Mengurangi pemakaian suatu barang ataupun uh, informasi tentang penggunaan barang seperti itu. Ini ada saya menambahkan lagi contoh iklan persuasi emosional. Di sini kita bisa lihat ada harimau yang seperti sedang dimainkan ya, seperti boneka. Ini tuh berdasar dari kalau yang biasanya kita tahu tuh sirkus. Nah, sirkus itu merupakan salah satu bentuk wisata yang menurut saya sendiri itu ilegal ya, karena memperbudak hewan. Nah, kita itu kan sebagai manusia itu tidak boleh memperbudak hewan semena-mena. Dari zaman dulu itu sirkus itu bisa dibilang sebagai salah satu wisata eksotis atau wisata mahal orang kaya ya, karena memperbudak hewan-hewan ini sebagaimana mereka harus bekerja, dipukul, dan dikurung hanya untuk mengentertain orang-orang seperti itu. Coba dibalik kalau posisi kalian seperti itu gimana? Kalian mau nggak kayak gitu? Apalagi dulu tuh banyak banget yang sampai kayak kurus, terus nggak keurus, dikasih makannya dikit, terus dipukul kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga ada iklan persuasi berbasis fakta. Iklan persuasi berbasis fakta menggunakan pendekatan penyampaian pesan yang valid. Pesan yang disampaikan biasanya berisi tentang peringatan, penyampaian informasi yang penting sesuai fakta dan apa adanya. Seperti iklan berikut ini. Iklannya imbang antara visual dan verbal. Di sini iklannya membahas tentang bagaimana kondom adalah penyelamat hidup. Iklan seperti ini sendiri masih terbilang tabu di Indonesia. Adapun iklannya hanya ada di website online seperti YouTube, dan itu pun hanya ditayangkan pada malam hari. Nah, kenapa aku bisa tahu? Karena waktu itu lagi nugas, dan kebetulan aku tuh kalau nugas itu kan sambil dengerin kayak video gitu kan, tuh ada iklan lewat. Nah, itu iklannya tentang barang ini gitu. uh, Kalimat yang digunakan sangat pas dengan kegunaan barang ini sendiri. Di zaman sekarang, tak sedikit orang yang menormalisasikan berhubungan tanpa menggunakan pengaman. Padahal barang ini sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya, seperti gonorea, hepatitis, atau kayak gitu. Terus selain itu, kan pengaman ini kan untuk menekan terjadinya kehamilan ya. Menurut saya pribadi, membicarakan hal seperti ini tuh udah bukan tabu lagi di usia kayak umur 20 kayak saya. Itu udah harus bisa diterima ya, kayak bahkan kayaknya umur 18 tuh udah harus tahu gitu. Malah sepertinya harus banyak orang tahu. Banyak sekali anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua karena ada kehamilan di luar nikah. Lalu orang tuanya tidak mampu untuk membesarkan. Banyak aborsi dilakukan karena minimnya pengetahuan dan urgensi orang-orang tentang penggunaan barang ini. Lebih baik tidak usah hamil daripada hamil, tapi ada nyawa yang harus ditaruhkan. Bisa kita lihat juga bentuk barangnya dibuat mirip dengan pelampung renang, di mana barang ini digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Strategi yang digunakan untuk iklan ini biasanya memakai visual dan verbal yang menyindir atau satir. Satir ini sama aja kayak merendah untuk meroket, enggak juga sih, kayak nyindir, sama aja kayak nyindir tapi sebetulnya beda, satir. Menurut saya iklan ini masih sesuai dengan etika beriklan di Indonesia ya, karena nggak ada unsur seksualnya, dan ya ini buat informasi gitu kan. Saya yakin jika iklan barang kontrasepsi seperti ini dikemas dengan baik dan mengedukasi, tidak ada salahnya untuk dipublikasikan. Uh, Sebenarnya ini tuh salah satu dari kayak iklan sex education gitu ya.
tapi masih jarang banget kayak dianggap serius gitu loh, apalagi sama anak sekarang itu makin banyak, semakin makin marak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada iklan persuasi sosial. Iklan persuasi sosial menggunakan pendekatan penyampaian pesan yang berfokus pada pengaruh dari orang lain atau dari norma. Pesan yang disampaikan biasanya berasal dari iklan layanan masyarakat. Kalau yang tadi itu bisa juga iklan layanan masyarakat, tapi biasanya iklan persuasi sosial itu lebih ke iklan layanan masyarakat. Seperti iklan yang akan saya bahas berikut ini. Iklan ini lebih menunjukkan arti visualnya bahwa anak kecil rentan ingat dengan sentuhan dan kontak fisik yang mereka rasakan, apalagi dengan kekerasan fisik. Tentunya hal ini sangat membekas di memori dan tubuhnya. Tak sedikit anak-anak tumbuh dengan trauma yang telah mereka alami. Pemecah masalah iklan persuasi sosial biasanya menyinggung apa yang biasanya tidak sesuai dengan norma. Kan anak-anak itu harus dibesarkan dengan kasih sayang, ya kan? Tidak dipukul, tidak dimarahi secara berlebihan. Itu udah salah banget dan harusnya anak-anak itu tidak diperlakukan seperti itu. Tapi di zaman sekarang itu banyak banget anak-anak yang eh, kena kekerasan dalam rumah tangga, dari keluarganya sendiri, pelecehan seksual, kayak gitu kan banyak banget nih, makin banyak tahun ini. Kayak di masa depan juga mungkin kalau tidak ditanggulangi tuh tidak akan reda gitu. Nah, iklan persuasi sosial ini itu maksudnya seperti itu, bahwa anak-anak itu akan selalu ingat apa yang terjadi di masa kecilnya sampai nanti dia besar. Dia akan hidup dengan traumanya itu. Seperti itu. Uh, Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah iklan persuasif merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan audiens agar mengambil tindakan tertentu, seperti membeli produk, menggunakan jasa, atau mendukung suatu ide. Kesimpulan dari iklan persuasi mencakup beberapa elemen utama, yaitu tujuan yang jelas. Iklan ini memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan penjualan, membangun kesadaran merek, atau mengubah persepsi konsumen. Yang kedua, ada pesan yang kuat. Iklan persuasi menyampaikan pesan yang kuat dan jelas, seringkali melalui penggunaan kata-kata yang meyakinkan, emosi yang kuat, atau argumen yang logis. Lalu yang ketiga, ada pemahaman audiens. Iklan ini dirancang dengan pemahaman mendalam tentang audiens target, termasuk kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka. Hal ini membantu dalam menyusun pesan yang lebih relevan dan efektif. Lalu yang keempat ada teknik persuasi, menggunakan beberapa teknik persuasi seperti bandwagon, testimonial, atau scarcity. Lalu ada visual dan audio, dan ajakan bertindak, call to action. Selalu mencakup ajakan bertindak yang jelas, mendorong audiens untuk segera mengambil tindakan yang diinginkan, seperti membeli sekarang, mendaftar, atau mengunjungi situs web. Kesimpulannya, iklan persuasif efektif ketika mampu mempengaruhi perilaku atau pemikiran audiens melalui pesan yang dirancang dengan baik, pemahaman mendalam tentang target audiens, dan penggunaan teknik persuasi yang tepat. Memang, gue tuh nggak bisa pelan-pelan, makanya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.